datang dalam podcast JKLPK. Pada siang hari yang berbahagia ini, kita sekarang ditemani oleh Bli Alphonse ya. Halo Bli. Selamat siang. Selamat siang Bli. Cerah cuacanya ya? Ya benar, sangat cerah dan juga menarik untuk diskusi kita pada siang hari ini. Nah, Bli adalah selama ini bekerja di masyarakat melalui lembaga Mahaboga Marga di Bali ya Bli. Ya. Nah, hari ini Bli kita sebenarnya mau bicara mengenai bagaimana advokasi di desa yang melahirkan sebuah kebijakan untuk masyarakat di desa itu sendiri. Nah, belajar dari pengalaman dan kerja-kerja baik yang dilakukan oleh teman-teman dari Mahaboga Marga MBM. Nah, Bli, kita langsung aja kayaknya ya Bli. Saya sudah siap ini. Oke, siap. Sebenarnya Bli, kalau secara umum teman-teman di Mahaboga Marga ini melakukan isu apa sih Bli dalam pendampingannya di masyarakat desa Bli? Ya, makasih Mbak Trisna, Kak Trisna atau Dek Trisna, ya semualah, bukan namanya Trisna ya. Nama saya Alphonse, jadi tadi mungkin memperkenalkan juga sih. Nah kebetulan dan saya saat ini bekerja di Yayasan Mahaboga Marga. Dia berletak di Bali, ya di Bali. Jadi mungkin ada teman-teman yang mungkin sudah pernah. Jadi saya dari Yayasan Mahaboga Marga loh. Yes. Ya, kita ada dua divisi, ada untuk ekonomi dan advokasi kesehatan, ekonomi dan lingkungan serta advokasi dan kesehatan, pendidikan dan kesehatan. Nah saya di dalam divisi advokasi pendidikan dan kesehatan. Jadi saat ini biasa kita sih melakukan kegiatannya seperti pendampingan kesehatan reproduksi, seperti IVA, Pap smear, seperti itu, HIV pendampingan, pengobatan ya mungkin pengobatan untuk kesehatan yang umum ya kan. Nah lebih kita untuk sosialisasi, pelatihan, pendidikan ke desa-desa. Nah saat ini kami sedang gencar untuk pendampingan ke desa-desa, bagaimana supaya desa mau melakukan suatu pembuatan kebijakan. Kebijakan di mana kebijakan itu adalah menyangkut supaya bisa mendampingi atau setidaknya mensosialisasikan tentang penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS. Seperti itu. Iya Bli, kalau berangkat dari apa yang teman-teman kerjakan, bisa nggak sih Bli diceritakan kira-kira sebenarnya apa sih yang terjadi di desa? Mungkin salah satunya desa dampingan yang sedang dilakukan advokasi. Apa sih yang menjadi kegelisahan di desa sehingga peraturan dibutuhkan di desa tersebut? Ya. Berapa sebelum ini kan di tahun 2019 awal kalau nggak salah. Jadi kita bekerja biasanya untuk pendampingan HIV ini apa sih biasanya kalau umpamanya dari lembaga atau lembaga sosial, kebanyakan pendampingan, penyuluhan, ya kan, seperti itu, sosialisasi. Nah, kita melihat apakah lembaga-lembaga ini akan bisa terus-terusan untuk mendampingi hal seperti itu. Itu yang menjadi pemikiran kami sebetulnya. Kita tidak mungkin bisa selalu melakukan itu. Pasti kita harus bekerja dengan stakeholder lainnya. Kita harus membagi itu. Nah, berangkat dari situ kita berpikir ada Permendes, ada peraturan desa, ya kan? Ada di 2019 itu ada salah satunya adalah untuk ini sebelum COVID ya kejadiannya pada waktu itu. Jadi ada salah satu itu yang bisa kita melakukan kegiatan HIV itu. Di situ ada salah satu pasal itu saya lupa itu ada di situ. Nah, tetapi memang pada saat setelah COVID ini itu berubah semua ya karena jadi fokusnya ke COVID. Nah, berangkat dari situ kita ingin bagaimana ini dikembalikan ke desa. Bagaimana desa mau untuk melakukan pendampingan. Pendampingan mungkin besar lah ya, tetapi sosialisasi dulu, sosialisasi yang rutin, penyuluhan yang rutin, dan pendampingan. Bagaimana caranya supaya desa ini bisa melakukan itu? Nah, kami mendampingi desa
dengan mengadvokasi bagaimana desa membuat suatu kebijakan desa itu yang bisa bagaimana untuk menghasilkan program penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS. Itu sebetulnya yang kita dorong untuk ke desa. Oh, berarti maksudnya masyarakat desa, kita butuh masyarakat desa yang punya kesadaran untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan untuk pencegahan, penanggulangan HIV di desanya sendiri. Ya, desa masing-masing. Oh, di desanya masing-masing secara mandiri ya, Bli. Wah, mantap sekali ya, Bli. Nah, begini, Bli. Gimana sih teman-teman melakukannya? Dari mana awalnya teman-teman melakukan advokasi untuk pembuatan Perdes ini? Ya. Yang kita dampingi memang adalah dampingan desa-desa MBM dulu, ya kan, karena kita kan ada target kerja, ada target capaian. Jadi kita bergerak kita ada 2 divisi. Kita bisa memasuki dari divisi ekonomi dulu atau dari kesehatan. Misalnya kita pendampingan di ekonominya atau lingkungannya atau sampah atau kesehatannya kepada perempuannya untuk pelatihan Kespro. Dari situ baru kita melakukan pendekatan atau advokasi ke pemerintah desa. Apa-apa itu kita sampaikan di mana perlunya, bagaimana, kenapa ini harus perlu, kenapa ini harus dibuat. Bagaimana kita mendampingi itu supaya desa mau menjadi kepentingan loh buat desa juga ternyata gitu. Itu yang kita dorong dari pemerintah desa. Nah, juga kita menyampaikan regulasi-regulasi yang sudah ada, ya kan? Nanti kan biasanya kan pemerintah desa, mana dong, kita kan nggak berani asal-asalan nih bikin gitu. Nah, berikanlah regulasi-regulasi misalnya kayak Perdes atau Perda yang sudah ada di Bali misalnya, Perda HIV, atau juga Permendes itu juga itu kita sampaikan, dan juga Perda di provinsi, Perda di kabupaten, karena kan di Bali memang ada Perda yang di provinsi yang skupnya lebih besar, dan ada di setiap kabupaten kota juga ada Perdanya. Nah, itu menjadi nanti Perdes itu menjadi turunan dari itu. Jadi dasar hukumnya seperti itu gitu. Nah, saat ini bagaimana apa yang sudah berhasil teman-teman dan teman-teman masyarakat desa dan kepala desa telah lakukan? Apakah ada yang bisa diceritakan, Bli? Ya. Perdesnya. Sampai saat ini kita sudah ya kita bilang 80% lah ya. 80% sudah mencapai keberhasilan untuk pembuatan kebijakan itu. Nah, dari yang sudah kebijakan itu menjadi sebuah kebijakan, itu berupa SK atau berupa di RPJMdes, itu kita menindaklanjuti dengan melatih itu kader-kader. Jadi setelah kebijakan itu kan ada terbentuk SK untuk kader, ada kadernya juga di situ. Nah, kader-kader inilah yang kita latih untuk bagaimana mereka bisa mendampingi mendampingi misalnya ada kasus HIV di desanya gitu, atau mungkin ada desa lain yang belum kita dampingi, mungkin bisa juga saling sharing di situ dengan kadernya gitu. Jadi kita dampingi, kita berikan masukan bagaimana apa saja yang harus dilakukan oleh kader-kader desa, sampai mana mereka bisa mendampingi, kerahasiaannya bagaimana, etika sebagai kader atau sebagai pendamping bagaimana. Itu kita setelah itu hasil kebijakan itu ada, kita langsung latih untuk kader-kadernya yang sudah dibentuk oleh desa gitu. Jadi biar tidak supaya mereka juga fokus apa yang akan menjadi yang mereka dampingi nanti. Berarti regulasi di SK desa ini, regulasi desa ini akan menitik beratkan adanya kader yang secara terlatih ya, gitu, terlatih. Dan anggaran juga sih sebenarnya. Oke. Ya, ada anggaran juga sebenarnya. Memang ini yang sebetulnya berat kita melakukan di desa, karena ini kan terkait anggaran. Tetapi ya itulah masih kita tidak mengusulkan atau meminta kepada desa untuk anggaran yang besar-besar.
kita kembalikan lagi ke desa sampai mana kemampuannya, apa yang mereka akan bisa lakukan untuk pencegahan dan penanggulangan HIV ini. Misal pun dia memberikan penyuluhan 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau 1 bulan sekali, masuk di mana, itu juga tidak masalah. Yang penting bagaimana mereka sudah ada keterbukaan pikiran dan sudah mau untuk melakukan pendampingan ini dulu gitu. Nanti bagaimana untuk kedepannya pendampingan apa, kita akan isi mereka. Kita akan terus isi dengan pelatihan, pengetahuan, itu tetap kita isi gitu. Jadi Bli, dengan adanya anggaran yang masuk dalam sebuah regulasi desa, artinya masyarakat pun sedang punya fokus untuk melihat HIV dan AIDS ini menjadi sebuah program penting dalam satu desa. Saya pikir kesadaran itu yang paling penting ya Bli. Dan itu memang berat juga kalau kita tidak bersama-sama gitu. Dan bagusnya kita dengan pemerintah desa dan dengan teknik-teknik pendekatan itu bisa melakukan pendekatan untuk itu. Tetapi tidak semua juga bisa melakukan itu. Ada juga beberapa yang memang dia desa itu tidak fokus gitu, tidak fokus melakukan itu. Jadi ya kita tidak bisa memaksakan juga, karena ini kan bagaimana kita berharap ini juga menjadi kebutuhan desa sebenarnya gitu. Kita menyarankan, kita memberikan ini ada ini gitu. Nah, bagaimana sekarang pemerintah desa mau menangkap apa yang kita sodorkan gitu sebenarnya. Gitu. Dan juga Bli, kan begini Bli, teman-teman ada di beberapa desa yang sudah berhasil untuk membuat sebuah regulasi di desa. Nah, setelah itu apa sih Bli harapan dari adanya SK ini dan bagaimana bisa memberi dampak mungkin lebih besar lagi Bli? Harapan kami sebetulnya bagaimana ini tetap berkelanjutan, ya kan? Berkelanjutan, ada pendanaan untuk ini. Jadi kita bisa melihat bagaimana ini adalah memang benar-benar suatu kebutuhan desa untuk bisa meneruskan lagi kepada nanti misalnya pejabat yang baru, pejabat yang kemudian itu bisa diteruskan kepada masyarakat desa, bagaimana supaya bisa melakukan pencegahan dan penularan HIV dan AIDS itu sebetulnya. Sehingga bisa memberikan dampak yang lebih besar ya Bli. Bli, MBM juga kan melakukan pendampingan di isu HIV/AIDS. Bagaimana sih Bli sebenarnya apa yang dikerjakan teman-teman di lapangan Bli untuk isu ini? Memang kita kalau di MBM itu ada beberapa teman sih di sini yang saya nggak sendiri, ada beberapa teman saya kelihatan di depan tapi tidak terlihat di kamera. Mereka udah dada-dada dia lagi senyum-senyum dia, itu kan, tapi nggak kelihatan dia ya. Maaf ya. Nanti kalau ke MBM bisa lihat mereka. Jadi seperti itu. Jadi kita pendampingannya biasanya adalah ada pendampingan rumah sakit, ada pendampingan rumah, ada kita melakukan penyuluhan, sosialisasi. Nah, pada saat melakukan pendampingan ini pendampingan ini kan memang agak lebih sulit ya kan. Bagaimana pendampingan yang masih hidup dan pendampingan di rumah sakit, pendampingan yang di rumah dan pendampingan yang sudah meninggal saat meninggal. Ya kan? Nah, kita sudah ngalamin itu semua gitu. Pada saat di rumah sakit, bagaimana keluarga tidak mau menjenguk, bagaimana tidak mau melihat, bagaimana kita di MBM teman-teman bergantian untuk mendampingi di rumah sakit. Itu juga kita lakukan, bagaimana kita mengganti popoknya. Itu kita lakukan. Itu bagaimana kita bersama teman-teman. Yang kedua, misalnya di rumah, bagaimana kita memberikan pengetahuan di keluarganya dulu bahwa HIV ini seperti ini loh, penularannya seperti ini loh gitu. Kadang-kadang kan di rumah itu kan orang-orang yang di rumah itu kan takut masih, wah nanti piring sama gini kita tertular gitu kan, sendok bareng tertular gitu kan. Nah, itu yang kita jelaskan dulu di rumah, di wilayah. Nah, bagi yang meninggal, kita beberapa kali dihubungi atau mendampingi teman-teman yang terinfeksi itu yang meninggal. Nah, pada saat meninggal ini banyak yang tidak berani mengambil pada saat memandikan jenazah. Itu banyak sekali. Nah, saya juga pernah diundang dengan pemerintah desanya waktu itu di salah satu desa, bagaimana memberikan penyuluhan pada saat itu gitu. Jadi
jenazahnya di sini gitu kan, sebelah saya gitu. Saya memberikan ceramah gitu kan, bagaimana supaya ini, padahal di situ bagaimana kita tetap jangan takut untuk memandikan. Tetapi yang kita butuhkan memang adalah role model sebenarnya. Pada saat saya ngomong bicara seperti itu, tetap aja mereka tidak akan mengambil itu. Jadi saya diskusi dengan teman saya, ini gimana nih kalau kita nggak ngambil duluan nih, kemungkinan besar nggak akan diambil gitu kan. Akhirnya saya dengan teman saya memberanikan diri untuk, walaupun sebenarnya saya bukan takut sama virusnya, melihat orang mati orang meninggal itu kan agak gitu kan ya. Tapi ya ini adalah suatu bagaimana kita mau memberikan contoh kepada masyarakat. Jadi akhirnya saya sama teman saya memandikan, akhirnya baru mau. Setelah mau ya kita mundur udah gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi role model itu penting. Bagaimana juga tokoh-tokoh masyarakat kita kasih pendidikan, kita kasih pengetahuan itu supaya mereka yang akan menjadi dan membawa pesan mengetularkan kepada masyarakat yang lain sebenarnya. Memang itu kendala-kendala terjadi di lapangan sebenarnya. Memang masih sulit ya, karena ini kan sudah stigma diskriminasi ini sudah sangat kental, mengakar begitu ya. Susah kita mencabutnya, menguranginya ya bisa lah. Udah beberapa di Bali sih. Masih stigma dan diskriminasi itu tidak bisa hilang, tetapi mungkin ada pengurangan gitu, seperti itu kalau di Bali. Jadi ya banyak kendala juga, bagaimana misalnya salah satu yang meninggal, yang satu masih hidup, itu kan agak sulit untuk ekonomi, itu wajar lah, sudah terbiasa, yang biasanya seperti itu pendampingan kita. Habis itu bagaimana kita juga mendampingi, kita kebetulan di MBM ada klinik di MBM, jadi ada pap smear, jadi kita bagaimana mengajak supaya teman-teman melakukan cek IMS-nya rutin di MBM gitu, dan kita juga bekerja sama dengan klinik atau lembaga lain untuk melakukan cek viral load dan CD4 gitu. Jadi itu sih yang kita lakukan selama ini. Oh, berarti Bli, kalau teman-teman yang teman-teman ODA masih, apakah mereka menggunakan seperti BPJS ketika mereka mengakses obat atau untuk kesehatan, atau mereka masih? Ya, begini ya, ini Bali. Jadi di sini tuh dibilang kalau kita dengan yang mendampingi yang memang orang Bali aslinya memang agak lebih. Kalau untuk administrasi gampang lah, gitu kan. Kebanyakan untuk JKN mereka BPJS punya lah, gitu. Nah yang paling susah kita terkendala adalah penduduk yang di luar Bali memang. Gitu. Jadi terkadang administrasinya kurang lengkap. Itu yang membuat terkadang kesulitan untuk melakukan misalnya pada saat dia sakit atau perlunya perawatan medis di rumah sakit. Itu memang agak kesulitan buat kita. Itu. Jadi ya memang kita masih berusaha untuk bagaimana mereka melengkapi administrasinya dan dia mengurus JKN BPJS-nya, memang itu yang ya memang masih PR lah buat kita itu memang gitu. Jadi misalnya dengan ada regulasi di desa, masyarakat desa untuk orang-orang yang mungkin bukan orang Bali tapi tinggal di desa itu bisa menjadi salah satu orang yang pertama sekali. Atau mungkin bisa gini, orang di desa walaupun dia bukan orang asli Bali, orang Bali, tetapi orang masyarakat desa kader tahu itu dan bagaimana kemana mereka merujuk misalnya tidak bisa, itu saja cukup sudah menurut saya. Jadi tidak harus melakukan pendampingan yang besar-besar lah dulu seperti itu. Cukup dia tahu call center mana yang bisa dihubungi, lembaga mana yang bisa dia hubungi, itu sudah cukup menurut saya orang masyarakat di desa untuk bisa membantu orang yang dengan HIV di Bali, di desa itu. Terima kasih Bli kalau begitu. Terima kasih teman-teman atas hari ini. Salam dari kami. Salam.